Nah, ini ada resisten, become support, dan dia tertahan baru dia bouncing lagi. Tapi di sini gua nggak akan langsung ngarahin ke kalian buy this area. Ada beberapa area yang menurut gua make sense untuk kalian buy si Mundeng. Nah, oke, jadi area yang pertama menurut Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi banyak banget yang nge-DM ke gua, "Bang, analisain dong Mundengs ya, dia mau kemana untuk next move-nya." Nah, Mundengs ini dia banyak dipom-pom sama influencer di Twitter kayak Page Crypto. Terus banyak juga city-city Twitter yang buat kolasi ya, SMI. Nah, ini kayak ini nih. Ini Page Crypto ini dia aktifin Mundeng ya, teman-teman. Kalian bisa cek ya di sini. Nah, jadi ya ini menurut gua salah satu meme coin yang bagus ya, karena di sini juga banyak, bukan Page Crypto doang, ada dari Twitter yang sudah besar, dia sudah ngepost terus si Mundeng ya. Nah, jadi di sini gua akan coba analisa pergerakan harga Mundeng untuk next move-nya, dia bakal kemana sih si Mundeng ini sendiri, dan untuk area-area pembeliannya, dan juga gua akan coba ngasih tahu dari segi on-chain analisnya ya. Jadi Page Crypto ini emang sangat good ini ya, jadi dia ini terkenal di Indonesia yaitu dengan meme coinnya gitu. Nah, makanya menurut gua Mundeng ini terus dipom-pom sama city Twitter, makanya harganya terus naik gitu. Kemarin ya turun tuh koreksi doang, jadi terus mengalami kenaikan ya. Nah, di sini gua akan langsung aja ngasih informasinya atau updatean tentang Mundeng, dan kalian jangan FOMO ya terhadap Mundeng. Gua akan ngasih tahu beberapa area entry yang menurut gua itu lebih make sense lah dari segi risk rewardnya. Oke, kita akan langsung aja masuk ke inti videonya, analisa tentang pergerakan harga meme coin Mundeng, dia bakal kemana. Nah, oke, jadi first of all, untuk kalian yang belum masuk ke grup Telegram gua, silakan masuk ke grup Telegram gua ya teman-teman, karena di grup Telegram gua sering ngasih berbagai informasi, edukasi, dan juga sinyal ya teman-teman. Ini gua di grup Telegram gua tuh anything lah gua bahas. Ini gua update tentang Bitcoin, gua update tentang future, bagaimana sih caranya memahami future dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini untuk masuk ke grup Telegram gua, karena di sini gua sering ngasih berbagai informasi terupdate seputar market dan juga dunia kripto. Nah, kita akan langsung aja analisa pergerakan harga Mundeng. Gua akan ngasih tahu dari segi price actionnya dia bakal kemana. Nah, jadi ini tuh gue lihat dulu yang pertama Mundeng dari desk screener, dan pas gue lihat di sini teman-teman, holder yang paling besar hampir 10% dari all total supply beredar Mundeng itu di Get.io ya. Jadi Get.io dia ini adalah exchange yang paling besar megang koin Mundeng. Kalian bisa cek di sini ya, dia megang koin Mundeng dengan valuasi 55 juta US dollar. Makanya Mundeng ini susah untuk kedam, karena yang kita tahu bahwa orang yang pegang paling banyak Mundeng itu dari exchange ya teman-teman. Makanya ini menurut gua cukup lumayan bagus untuk si meme coinnya. Nah, kalian juga bisa lihat di desk screener itu dari segi siapa sih holders atau pemegang terbesarnya. Nah, ini value-nya banyak banget, dan publik all total si Mundeng yang dipegang itu di publik sekitar 287 juta US dollar teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung aja masuk ke analisa chartnya Mundeng, pergerakan analisanya dia bakal kemana. Dan kalau misalnya kita lihat ya dari liquidity providernya, Mundeng ini terus di burn ya teman-teman. Ini kalian bisa cek ya di sini. Nah, kita akan langsung aja masuk ke inti videonya. Nah, Mundeng coin sekarang harganya ini sangat-sangat lumayan udah jauh tinggi ya. Harga Mundeng di pertama itu di sekitar 0,0 ya teman-teman, dan sekarang di 0,5. Dia udah mengalami kenaikan hampir 1000%-an ya teman-teman, atau 10 kali lipat. Tapi Mundeng ini potensial dia bisa 20 kali lipat lagi atau 2000%-an ya teman-teman, menurut gua pribadi. Dari low-nya ke all time high-nya mungkin dia bisa ke 2
kali lipat lagi atau ke 2000%-an. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang untuk dari segi price actionnya, Mundeng ini dia masih berada di area sekitar masih berada di area bullish panel-nya ya, atau bullish channel-nya. Kalian bisa cek ya. Jadi Mundeng ini stay on bullish kalau misalnya kalian lihat di sini. Dan sekarang Mundeng ya teman-teman, dia ini tertahan di area sebuah resisten become support ya teman-teman. Nah, ini ada resisten become support dan dia tertahan, baru dia bouncing lagi. Tapi di sini gua nggak akan langsung ngarahin ke kalian buy this area. Ada beberapa area yang menurut gua make sense untuk kalian buy si Mundeng. Nah, oke, jadi area yang pertama menurut gua pribadi ini ada area demand. Area demand ini kuat karena di sini ada area resisten plus flag limit ya. Jadi ini area yang sangat kuat di sini. Jadi gua lebih prepare untuk Mundeng ini gua beli di area sini ya teman-teman, di area 0.4 sama dengan 0.39. Nah, ini area yang pertama untuk gua membeli untuk gua membeli Mundeng. Dan untuk area yang kedua, ini gua akan beli di area bawahnya atau di sekitar area psikologinya, yaitu area sekitar 3 US dollar. Jadi ini adalah beberapa area penting ya pembelian Mundeng. Jadi ini area yang pertama. Nah, ini dan yang kedua ini area ini. Nah bang, terus gimana sih strateginya untuk beli di dua area yang kayak gini? Misalnya kalian punya uang let's say 1 juta, kalian bisa beli di sini 500.000 dan di bawahnya kalian bisa beli 500.000. Nah kalau misalnya di area ini boleh, tapi saran gua kalau misal kalian mau beli di area-area ini lagi, kalau misalnya harga Mundeng ini masuk lagi ke area sini, ini gua saranin beli kalian 25% aja dari equity yang kalian mau beli. Contohnya kalian punya 1 juta ya, kalian beli 250 ribunya aja gitu. Nah, ini untuk area pembelian. Di sini gua akan ngasih tahu untuk area penjualannya ya, teman-teman. Nah, jadi untuk area jualnya, teman-teman, di sini gua akan ngasih tahu beberapa key area jualnya untuk Mundeng ya, teman-teman. Karena bagaimana? Jadi kalau misal kalian hold terus ya, nanti orang-orang yang besar yang ngejual gitu. Yang penting kalian pas udah naik ya kalian jual gitu. Nah, di sini gua akan ngasih tahu ke kalian di mana sih area jual untuk si Mundeng. Nah, yang pertama kita akan coba pakai Fibonacci extension dia atau retouchment Fibonacci. Dan kalau misalnya gua lihat Mundeng is it possible masuk ke area sekitar 1 US dollar. Menurut gua ya, Mundeng ini bakal masuk ke area 1 US dollar dan juga 1,2 US dollar. Nah, ini ada beberapa area yang menurut gua make sense untuk dijadikan area penjualan. Nah, yang pertama area penjualannya di area sini 1.2, tapi kalau misalnya kalian masih batu ya 2 ini udah cukup ya. 2 ini menurut gua udah high-nya Mundeng lah untuk MCAP sekarang. Karena kalau misalnya gua lihat ya dari Mundeng, MCAP dia sekitar hampir 573 juta ya teman-teman untuk market cap-nya. Berarti kalau misalnya market cap-nya dia bisa naik 200%-an lagi, ini harus 1 miliar US dollar ya, MCAP-nya harus ke situ. Sekitar 1 miliar US dollar lah. Ini 1 B lah MCAP-nya. Kalau misalnya dia terus naik, dan menurut gua itu nggak akan susah lah. Memang gampang untuk terjadi, tapi ini udah kenaikannya udah cukup lumayan besar. Dan kalau misalnya gua lihat juga, kita akan coba lihat di CMC, dan kalau misalnya ya dia killernya PP yaitu cukup lumayan bagus, tapi gua akan coba memaksimalkan profit aja daripada ya kalau misalnya kalian bisa pakai strategi jual moonback atau itu ya kalian bebas sih. Nah, kalau misalnya kita bandingin dengan MCAP-nya PP saat ini ya teman-teman, MCAP PP itu di ya 8T ya. Jadi MCAP si PP ini di sekitar 8T-an lah untuk MCAP-nya. Ya possible banget kalau misalnya untuk MCAP-nya ke 8T ini sangat-sangat possible menurut gua. Tapi ya teman-teman, lebih enaknya itu kalian tungguin aja
beberapa konfirmasi atau enggak, kalian bisa ketika kalian sudah profit 100% ya kalian jual sebagian dan juga moonback aja gitu. Jual sebagian, misalnya kalian udah beli nih 10 juta, profit 10, ada 10 juta lagi ya, kalian jual 10 jutanya, ambil modal, terus yang sisanya itu kalian hold aja gitu. Itu sangat cukup menarik lah menurut gua. Nah, ini untuk pembelian kalian atau penjualan 100%-nya ya, menurut gua mending gitu aja ya teman-teman, daripada nanti kalian ketika udah naik terus di rug pull down, nah kalian baru menyesal gitu. Tapi ya menurut gua lebih baiknya gini, jadi kalian bisa udah beli profit, kalian take it modal kalian. Ketika modal kalian sudah di take it, kalian bisa moonback strategi aja. Nah, ini untuk area penjualan dan untuk area pembeliannya. Jadi segitu aja dari gua untuk analisa tentang Moondeng. Dan ini beli Moondeng di mana? Kalian bisa beli di banyak exchange ya. Tapi kalau di Binance, kalau nggak salah itu belum ada karena belum list. Kalau misalnya udah listing di Binance, MCAP-nya itu bakal sangat-sangat gila sih. Nah, jadi ya gitu aja ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat and see you the next video.